pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas ya guys, salah satu berita yang cukup viral, yaitu mengenai adanya salah satu ibu rumah tangga yang dia itu memarahi si suami ketika pulang dalam keadaan mabuk, tetapi justru si ibu rumah tangga ini malah mendapatkan seperti perkara hukum seperti itu. Dan untuk topik kita itu saya pun juga tidak sendirian ya dalam membahasnya. Ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kalau menurut pendapat Erika ini kan memang Erika juga selaku ibu rumah tangga kan begitu. Nah, sebetulnya begini Erika, apakah kemudian sekarang itu fenomena seperti ini itu apakah memang ada kesalahan dari human error-nya? Dalam hal ini adalah baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak jaksa. Terus ini sebenarnya kalau menurut pendapat Erika juga selaku praktisi itu emang bisa ya kalau seorang ibu rumah tangga itu yang memang memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk itu kemudian itu bisa dikenai sanksi hukuman begitu Erika? Kalau untuk bisanya sih ya hari gini semua bisa ya kok. Cuman kok rasanya dari sisi apa ya, nalarnya kok nggak nalar ya. Maksudnya ya kalau suaminya pulang dalam keadaan mabuk ya rasanya wajar kalau istrinya marah-marah, bener nggak? Kecuali kalau pas dia pulang atau apa lebur terus ya kasarnya dia nggak ngapa-ngapain cuman ngelakuin kerjaan terus habis itu istrinya marah ya itu lain cerita ya. Tapi kalau posisinya emang dia pulang dalam keadaan mabuk, mungkin kalau aku bilang sih kalau ditegur itu atau dimarahin ya udah sewajarnya kayak gitu. Dan ini emang fenomena yang lagi trending kan belakangan ini kalau kebanyakan yang dinalar itu adalah sesuatu yang benar, itu dihukum jadi sesuatu yang salah kayak gitu. Jadi memang istilahnya kalau kita lihat lagi itu sebenarnya kalau dari sisi hukumnya ya emang ya itu wajar yang namanya seorang ibu rumah tangga kalau lihat suaminya pulang dalam keadaan mabuk ya secara normalnya juga pasti dimarahi kan tidak mungkin juga. Otomatis marah. Iya, bisa suaminya pulang dalam keadaan mabuk kemudian disupport kan juga tidak mungkin. Pasti juga ada memang istilahnya apa ya tindakan-tindakan yang justru berusaha bagaimana itu menyadarkan si pihak suaminya kan itu. Nah, lagi lebih jauh kan memang undang-undang yang digunakan ini kan berhubungan dengan undang-undang KDRT ya Erika. Jadi dia memang dikenakan istilahnya sanksi pasal yaitu adanya kekerasan psikis. Jadi kekerasan terhadap psikis si suami karena dia itu memarahi. Nah, apakah sebenarnya begini loh, kekerasan psikis itu sendiri Erika, memang seperti itu atau memang sebenarnya kurang tepat karena memang begini loh, ketika kita memarahi pasangan kita ataupun memarahi orang yang sudah bersuami ataupun yang sudah beristri itu sebenarnya itu apakah diperbolehkan nggak sih Erika dalam suatu hubungan rumah tangga seperti itu? Kalau untuk marah atau berantem itu rasanya normal ya kok ya, apalagi kalau kasarnya kan kita ini di mana juga pernikahan itu adalah dua orang yang berbeda yang disatukan menjadi satu gitu. Yang tiap hari kalau mungkin yang suami istri yang biasa ya, itu tiap hari pasti ketemu, mereka pulang interaksi tiap hari dan biasanya di manusia yang interaksi tiap hari itu cenderung lebih sering selisih paham atau beda opini kayak gitu-gitu. Jadi itu biasanya sih pemicu untuk berantem kayak gitu. Cuman balik lagi bagaimana cara pasangan itu sendiri untuk menyingkapi perbedaan mereka ya. Jadi kalau aku bilang kalau berantem atau dimarahin sih wajar. Kadang-kadang ya namanya istri mungkin salah apa dimarahin suami ya wajar, atau suaminya apa gitu itu istrinya ngomel ya itu juga sudah wajar kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat dari sisi yang keseharian pun juga kalau dalam hubungan rumah tangga ya itu wajar ya Rika, kalau ada yang kurang beres pasti ada
sedikit gesekan ya, entah itu pertengkaran, entah itu apa, itu memang juga hal yang lumrah dalam hubungan rumah tangga seperti itu kan Erika. Lalu kemudian sekarang, apakah sekarang itu kalau kita lihat lagi kan memang ini kan istilahnya sampai masuk ke ranah hukum ya Erika. Berarti memang di sini istilahnya dapat dikatakan itu sudah ada pihak-pihak yang merasa itu kalau oh ternyata kalau kita memarahi pasangan kita itu sudah ada sanksi hukumnya. Nah di sini apa kemudian adanya kesalahan human error nggak Erika terhadap kita punya baik itu kepolisian maupun dari pihak kejaksaan dalam case ini seperti itu. Aku sih, maksudnya gini, mungkin untuk waktu dilaporin itu ada faktor lain ya. Maksudnya Hmm. kalau kita lihat di media-media mungkin yang di highlight cuman ininya ya, yang judul-judul bombastis supaya banyak orang yang clickbait lah mereka bilangnya kan. Cuman mungkin waktu disidik di polisi itu mungkin ada faktor exco. Jadi itu yang mungkin akhirnya membuat kepolisian meneruskan perkara ini ke pengadilan kayak gitu. Jadi memang istilahnya ada beberapa faktor lain ya yang mungkin di situ kemudian menjadi salah satu dasar pihak kepolisian ini kemudian menaikkan tingkat perkaranya ini ke pihak pengadilan. Kita juga istilahnya tidak pernah tahu kan sebenarnya itu apakah yang memang dilaporkan itu murni hanya masalah dari si suami ataupun si istri itu memarahi kan begitu. Siapa tahu ada unsur-unsur yang lain kan begitu memang itu ternyata muncul pada saat laporan di pihak kepolisian kan begitu Erika. Nah, kalau kita lagi kan kalau emang istilahnya undang-undang KDRT kita itu kan memang istilahnya sudah berusia cukup lama Erika. Nah, apakah dalam hal ini juga kalau Erika juga selaku praktisi juga merasa wah ini sudah waktunya deh kita itu juga merevisi undang-undang tersebut karena kan istilahnya ternyata ada beberapa orang yang tidak begitu sepaham dengan yang namanya baik itu kekerasan psikis ataupun kekerasan yang secara mental begitu Erika. Gimana? Kalau aku bilang sih emang undang-undang ini dibuat udah lumayan dia berapa hampir 15 lebih dari 15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya aku. Jadi kalau aku bilang sih memang sudah waktunya untuk diperbaiki dengan keadaan kita yang sekarang, apalagi kalau pandemi ini biasanya orang lebih sensitif kan gitu karena tadinya yang mereka biasanya mungkin kerja atau apa gitu akhirnya mereka di rumah terus itu bisa kalau di luar itu biasanya banyak bantuan apa ya kayak mental hotline kayak gitu loh. Jadi mereka dial number terus mereka nelpon apa terus biasanya konsultasi lewat telepon kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau di Indonesia mungkin ini belum apa ya belum common ya, belum banyak yang kayak gitu. Jadi kalau aku bilang mungkin untuk revisi undang-undang ini perlu karena semakin hari mungkin dari sisi mental ini harus lebih diperhatikan sih kalau aku bilang kayak gitu. Jadi memang istilahnya sudah saatnya ya kita punya pemerintah ini alangkah baiknya juga kemudian melakukan revisi terhadap undang-undang ini karena juga sudah cukup berusia dan juga untuk penyesuaian dengan kondisi zaman yang sedang semakin berkembang kan begitu karena kemudian kalau kita lagi kan memang istilahnya pada endingnya pun istilahnya dapat dikatakan itu si ibu ini kan tidak terbukti ya terhadap memang pasal yang disangkakan kan begitu Erika. Nah, apakah di sini kemudian itu menjadi salah satu hal yang kita juga perlu telah lagi itu apakah memang di sini yang namanya hukum itu juga harus ya istilahnya betul-betul diperhatikan terkait dengan penerapannya karena jangan sampai di sini kan terkesan ternyata ada orang yang tidak bersalah itu kemudian dia harus menjalani tahapannya seperti itu dan atau juga itu pun juga istilahnya kalau masuk ke ranah media pun juga udah pasti itu akan menimbulkan beberapa informasi yang terkesan juga kurang begitu
mengenakan karena kan terkait dengan kehidupan pribadi dari si ibu rumah tangganya gitu. Nah, kalau menurut pendapat Erika, apakah di sini juga, kita juga perlu nggak sih sekarang itu baik itu praktisi hukum maupun pemerintah juga memang lebih concern ya dan lebih berhati-hati ketika memang ingin apa istilahnya memperkarakan seorang begitu Erika. Gimana? Kalau kalau aku bilang sih kalau masalah ini sudah sampai ke pengadilan, mestinya bukti-bukti yang ada itu sudah cukup kuat ya kok. Jadi kalau seandainya di pengadilan dia tidak terbukti ataupun kemudian dia dibebaskan dari segala tuduhan, itu aku bilang sih pertimbangan dari hakimnya ya. Tapi mungkin bukti-bukti yang ada udah cukup kuat untuk membawa sang ibu ke pengadilan. Dan aku bilang sih kalau untuk masalah personal ya emang ini sedikit apa ya, sedikit privasi sih kalau aku bilang. Maksudnya ini ranah private ya. Kalau rumah tangga itu sudah private. Ya balik lagi ke personnya sih. Maksudnya dalam artian gimana mereka menyingkapi kalau seandainya ini sudah ramai, apalagi sang suami udah ngelapor sampai polisi ya. Ya mungkin sebelumnya sang ibu ini juga sudah melakukan beberapa sudah melakukan beberapa hal yang mungkin menyakiti secara psikis ke suami. Aku sendiri sih nggak begitu ngikutin beritanya. Jadi mungkin banyak hal sih. Cuman kalau aku bilang sih dari sisi kalau seandainya sampai ke pengadilan, dari sisi bukti-bukti itu sudah cukup kuat kayak gitu. Jadi memang istilahnya banyak hal ya Erika yang istilahnya dari para netizen juga memang tidak pernah tahu kira-kira apakah cuma sebatas dia itu marah doang, siapa tahu ada hal-hal lain yang memang itu kemudian menjadi pemicunya kan begitu Erika. Nah, lalu kita kemudian kembali kepada konteks hukumnya ya sekarang. Kan memang istilahnya Undang-Undang KDRT ini juga memang dibuat khusus terkait dengan masalah di internal rumah tangga. Nah, kalau dapat Erika sendiri kan istilahnya Erika juga sudah menjalani rumah tangga juga yang memang cukup lama. Nah, apakah Erika juga merasa begini, undang-undang ini tuh cukup nggak sih bagi Erika itu untuk mengcover apapun yang misalkan hal-hal yang terjadi dalam konteks rumah tangga, begitu Erika? Kalau aku pribadi lebih memilih untuk tidak mengekspos itu ke publik, dalam artian kalau aku ada isu dengan suamiku ya, misalnya ada apa-apa, itu aku mungkin settle kita berdua, dalam artian aku bukannya apa-apa sih lapor polisi dan lain-lain tuh itu secara langsung dan tidak langsung akan mengekspos kita, karena di mana-mana sekarang sudah mulai ada wartawan online ya. Kalau kita ngelapor di polisi nanti tiba-tiba ada wartawan yang nyanggung di situ, kita bisa masuk ke media online kan kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih kalau aku personalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan secara pribadi, dalam artian kita settle dengan suami kita. Kalau seandainya itu sudah tidak bisa atau mungkin kita sudah tidak bisa menerima lagi sikap dia atau perbedaan-perbedaan yang ada selama ini, ya kalau aku bilang ya mending kita divorce aja atau kita cerai aja. Itu lebih apa ya, buat aku lebih baik ketimbang aku ngelapor suamiku ke polisi lah atau apa ya, mungkin ada yang lain-lain lah selain polisi. Kan juga ada perempuan dan anak apa istilahnya, Komnas Perlindungan Perempuan dan Komisi Perempuan dan Anak ya, kayak gitu-gitu. Itu kalau aku bilang daripada lapor ke sana, lapor ke polisi, kalau aku mending disettle kayak gitu. Kalau seandainya kita sudah nggak bisa menerima suami kita lagi atau suami kita nggak bisa menerima kita lagi, mendingan disettle. Ya udah pisah aja, kan lebih gampang sih kok gitu loh. Tidak perlu, kecuali kalau emang niatnya untuk bikin sensasi ya, maksudnya biar jadi viral atau apa, itulah yang cerita. Cuman kalau aku personally untuk hubungan suami istri itu buat aku itu privat banget. Kalau bisa sih orang lain nggak perlu tahu kayak gitu. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya ya ini istilahnya untuk hubungan rumah tangga itu jangan terlalu di-expose kan gitu. Jadi ya alangkah baiknya juga diselesaikanlah secara internal ya. Lagi juga kan ya cukup istilahnya itu membuka juga masalah privasi kita ke publik juga kan begitu Erika. Nah,
kan juga kalau saya lihat lagi juga kan memang istilahnya Erika juga sempat stay kan ya di luar negeri kan. Nah, Hmm. kalau menurut pendapat Erika sendiri sebenarnya fenomena seperti ini itu juga pernah nggak sih terjadi di luar? Apa cuma sebatas di negara kita aja terkait dengan adanya si suami yang dimarahi pulang karena mabuk kemudian istrinya terkena seperti itu. Gimana Erika? Kalau kalau yang kayak gini sih rasanya nggak cuma di Indonesia aja sih kok, di mana-mana juga pasti ada, meskipun itu satu dua pasti ada, cuman Hmm. cuman ya balik lagi ya, berarti kan emang kebanyakan sih sekarang itu kan orang cari viral, dalam artian Hmm. mereka melakukan sesuatu dengan tujuan untuk entah itu konten mereka atau itu supaya mereka jadi viral dan terkenal kayak gitu-gitu. Tapi kalau di luar negeri sih mungkin lebih spesifik, maksudnya lebih lebih apa ya, lebih banyak badan yang membantu tanpa harus meninggalkan apa ya, identitas, misalnya kayak ya itu tadi hotline itu di luar negeri kebetulan lumayan banyak yang aku tahu ya, karena mereka di advertising juga di TV. Jadi kalau seandainya mereka ada kekerasan atau mereka perlu konsultasi atau perlu cuman orang yang dengarkan, kadang-kadang kan kayak gitu itu cuman perlu orang untuk dengarkan kisah kita ya, maksudnya kita lagi apa itu kita perlu orang buat dengerin kayak gitu-gitu, itu di luar negeri sudah common. Jadi kalau aku bilang sih kalau masalah suami ngelapor-lapor gitu ya nggak cuma negara kita sih, di luar negeri juga ada. Jadi apa tergantung dari itunya ya, keanekaragam case-nya ya Erika kan begitu. Iya. Nah, lalu kemudian kan juga istilahnya yang namanya KDRT itu sudah pasti berbagai macam kan Erika. Jadi sudah pasti juga ada berbagai macam case-nya yang cukup banyak terjadi kan begitu Erika. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah begini, apakah kemudian dalam hubungan rumah tangga itu sebetulnya itu ketika misalkan ya baik itu si suami misalkan jengkel mungkin aduh si istrinya itu kok anu ya apa namanya memicu emosi. Nah, apakah kemudian sekarang itu perlu nggak sih si suami itu istilahnya lebih apa ya lebih bersikap itu enggak sampai apa ya lakukan mungkin menjiwit atau apa karena gini itu kan sebenarnya kalau kita lihat awal mula adanya undang-undang ini kan memang berhubungan dengan istilahnya adanya tindakan penganiayaan yang mungkin dari memukul dan segala macam sehingga itu kemudian muncullah undang-undang KDRT ini. Nah, kemudian di sini itu sebenarnya itu apa sih Erika yang perlu apa ya diberikan mindset-nya buat para netizen itu ketika dia menjadi hubungan rumah tangga dan juga pada saat situasi di mana dalam keadaan yang sedikit terpancing emosinya terhadap pasangannya. Gimana sebenarnya? Kalau aku bilang ini balik ke orangnya masing-masing sih kok. Hmm. Kalau emang dasarnya dia udah apa ya, sudah kasar atau biasa ngelakuin main fisik ya kasarannya kayak gitu ya, ya itu nggak bisa dibendung dan nggak bisa berubah. Satu-satunya mungkin harus konsultasi ke psikiater dan lain-lain ya. Tapi itu Hmm. kalau di Indonesia rasanya belum common yang begitu. Maksudnya Hmm. seseorang datang ke psikiater atau melakukan konsultasi itu kayaknya di Indonesia belum common sih gitu. Jadi kalau aku bilang bukan masalah bisa mereda atau enggaknya, kalau emang wataknya sudah seperti itu ya nggak bisa berubah. Akhirnya ya balik lagi ke pasangan masing-masing, mereka bisa nerima atau enggak kan gitu. Kalau emang ada orang yang meskipun secara fisik sering dipukul atau apa, tapi mereka nerima, itu juga banyak sih yang seperti itu ya. Ya sekarang balik lagi tergantung ke pasangan masing-masing sih kalau aku bilang. Jadi memang istilahnya dapat dikatakan ya jangan sampai kita memilih pasangan yang cukup temperamen ya alias ringan tangan. Jadi gampang seperti itu sehingga kemudian memicu adanya tindakan-tindakan penganiayaan kan begitu. Nah, kalau kita kembali kepada konteks undang-undangnya sendiri, Erika, kan memang istilahnya itu cukup banyak ya yang memberikan substansi pengaturan secara khusus mengenai kehidupan rumah tangga. Nah, apakah di sini tuh sebenarnya begini loh. Kalau kita nanti kan memang istilahnya
hubungan rumah tangga itu kompleks banget. Apakah itu kemudian cukup enggak menurut Erika itu kemudian dibuat suatu undang-undang yang secara garis besar itu ya mengatur mengenai kehidupan rumah tangga. Karena kan yang namanya hubungan rumah tangga itu sudah pasti banyak faktornya kan. Faktor pertama mungkin faktor X, faktor apa, dan itu kan kemudian secara istilahnya secara umum itu nggak mungkin dibatasi dengan suatu yang namanya kayak undang-undang yang memang itu hanya beberapa pasal kan begitu. Nah, kalau menurut pendapat Erika di sini, sebetulnya apakah undang-undang KDRT ini juga memang perlu nggak sih ditambahkan mungkin terkait dengan lembaga-lembaga secara khusus ya, yang memang itu terkait dengan mental yang seperti Erika sampaikan tadi juga memang juga perlu juga ditambahkan lagi terkait dengan mungkin nomor kontak yang bisa dihubungi ketika ada respon ya, misalkan dipukul atau apa yang memang nggak harus ke pihak yang berwajib. Gimana Erika? Eh, Kalau aku terus terang ini agak private ya kok. Jadi nggak semua orang bisa menerima itu, dalam artian kadang-kadang apalagi kalau orang Asia ini kebanyakan kan apa orang Jawa lah istilahnya, kan mereka apapun yang terjadi di dalam rumah tangga sebisa mungkin ada istilahnya, cuman aku nggak bisa bahasa Jawa jadi ya, ya ininya sih, poinnya sih kalau apapun yang dilakukan sejelek apapun pasangan kita itu harus kita jaga supaya orang lain atau siapapun nggak tahu. Poinnya sih seperti itu, cuman aku nggak bisa bahasa Jawanya apa, aku nggak cuman ya itu tadi sih, untuk sementara sih rasanya undang-undang yang sudah ada ini rasanya sudah, kalau aku bilang sih sudah cukup, mungkin tinggal diupdate aja apa yang sekarang lagi ya. Ini contoh salah satunya adalah kalau suami yang melaporkan, tapi kan itu mungkin bisa diperbarui lagi undang-undang ini, jadi jangan sampai para suami atau yang merasa dizolimi ini cuma main lapor-lapor aja, nanti akhirnya menyusahkan pasangan masing-masing kan gitu loh. Jadi kalau aku bilang mungkin untuk update-nya di bagian itu, tapi kalau untuk hotline, aku rasa hotline itu yang di Komisi Perempuan dan Anak itu juga udah 24/7 sih. Cuman aku mungkin masyarakat masih belum belum familiar dengan nomornya. Jadi mungkin itu yang harus harus disosialisasi di masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa mungkin mereka bisa kontak ke itu, atau mungkin ada lagi lembaga-lembaga non-government yang biasanya kayak gitu, kayak LSM tuh yang untuk kekerasan itu juga lumayan banyak sih rasanya di Indonesia, cuman mungkin mereka belum belum familiar lah, dalam artian masyarakat kita belum familiar yang seperti itu kayak gitu. Jadi memang istilahnya kalau kita lagi juga sudah ada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ya, yang mungkin juga dari sini kita punya pemerintah juga alangkah baiknya juga mulai lebih banyak mempromosikan secara langsung baik itu ke masyarakat, jadi biar mereka juga bisa tahu kira-kira kalau ada KDRT itu bagaimana sih respon awalnya kan, jadi jangan sampai kemudian dikit-dikit langsung lapor ke pihak yang berwajib kan gitu, karena memang juga di sini juga pasti nanti akan menimbulkan pertama hal yang pertama juga itu akan membuka dari kita punya kehidupan privasi kita kan begitu, karena kalau sudah masuk ranah hukum pada umumnya pun juga mau nggak mau juga pasti terekspos ke media sosial, karena itu adalah bagian dari istilahnya pertama juga berita kan begitu Erika. Jadi ya alangkah baiknya pun juga sebisa mungkin juga diselesaikanlah secara privasi kan itu terkait dengan internal rumah tangganya. Nah, lalu kemudian untuk yang terakhir ini, konklusinya ini buat para netizen ini apa Erika untuk topik kita pada sore hari ini? Kalau dari aku sih mungkin alangkah baiknya kalau ada isu atau ada masalah di rumah tangga atau ada masalah dengan pasangan kita masing-masing itu diselesaikan secara
pribadi, tidak perlu melibatkan kepolisian atau pihak-pihak hukum atau pengacara lah atau apalah itulah, sehingga apapun itu kita bisa menyelesaikan secara privasi. Kalau aku bilang sih itu sih kok. Pribadi ya, saya tambahkan ya, Bapak pemirsa, istilahnya alangkah baiknya juga memang kita juga jangan terburu-buru lah, terpancing emosionalnya mungkin terhadap pasangan, dan karena mungkin di sini juga yang namanya hubungan rumah tangga itu juga memang tidak selamanya itu juga lancar, pasti ada gelombang-gelombang. Jadi di sini juga buat para netizen yang sudah berumah tangga juga alangkah baiknya juga lebih banyak mengendalikan emosinya, jadi jangan kemudian menjadi orang yang gampang marah, karena Undang-Undang KDRT itu muncul juga karena memang wujud dari efek emosi seperti itu, guys. Nah, jadi seperti itu ya untuk kesimpulan kita untuk topik kita pada sore hari ini. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa like, kemudian komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.